puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam kajian sore menjelang berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Syuhada dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan para pelanjut risalahnya. Teriring doa semoga kita semua diakui menjadi umat beliau dan mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Sebelum memulai kajian pada sore hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua kajian sore menjelang berbuka puasa, dan acara yang terakhir adalah penutup dan informasi. Hadirin rahimakumullah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kajian kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti kajian menjelang berbuka puasa yang akan dibersamai oleh beliau yang terhormat Ustadz Profesor Dr. Haji Robi Habibah Abror M.Hum dengan tema mengenal diri, mengenal ilahi, perjalanan menuju puncak kesadaran spiritual. Kepada beliau yang terhormat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi kama huwa ahluhu. Alhamdulillahi bi jami'i mahamidi kulliha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati jamaah Masjid Syuhada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita dapat bertatap muka, bermuajahah dalam rangka berbagi, saling berbagi pengetahuan, berbagi informasi, berbagi pengalaman. Beberapa hari yang lalu saya dikontak oleh Ustadz Gusman. Alhamdulillah ini diberi tema kajian sore hari ini mengenal diri, mengenal ilahi, perjalanan menuju puncak kesadaran spiritual. Insyaallah kita akan coba bahas satu persatu hingga mungkin nanti 1 jam ke depan jelang adzan maghrib. Hadirin rahimakumullah. Jadi ya, dalam satu uraian ada yang mengatakan ini hadis qudsi, tapi ada yang juga menekankan ini sebuah ungkapan yang populer tentang bagaimana manusia sesungguhnya diciptakan dengan kapasitas spiritual agar menjadi cermin bagi keagungan atau kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan itu berbunyi demikian. Ini sebenarnya ungkapan masyhur ya, sangat banyak yang mengenal. Kata Allah, kuntu kanzan makhfiyan fa akhbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai a'rafa. Allah mengatakan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Jadi sebenarnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama-tama karena Allah berkehendak agar hamba-hambanya ini
lebih mengenal kepada Sang Pencipta, kepada Penciptanya. Adapun dalam faktanya, kita sekarang banyak menemui orang atau kelompok orang yang sudah jauh dari ajaran agama Islam. Mereka diciptakan tetapi lupa dengan penciptanya. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Mereka saling memberi ancaman, menghilangkan nyawa, membunuh satu dengan yang lainnya, dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Oleh sebab itu, Rasulullah mengingatkan dalam satu ungkapan yang terkenal, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Nah, ini sebenarnya mengandung makna yang sangat penting buat kita, bahwa kita seringkali merasa acuh, merasa diri egois atau cuek, ya, terhadap diri sendiri, bahkan pada Sang Pencipta. Bahwasanya kita mestinya lebih sibuk memahami diri kita sendiri, yang tentu saja banyak kekurangannya, tetapi kita justru lebih sibuk mencari kesalahan orang lain, apalagi ketika diminta untuk mengenal Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tidak ada dorongan yang membuat diri kita untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan kita. Nah, ini ada uraian yang sangat menarik dari Hujjatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Kimia Us-Sa'adah. Beliau menjelaskan bahwa untuk mengoreksi diri, membersihkan diri dari kotoran, dari jiwa yang selama ini selalu menjauh dari ajaran agama, maka sebuah proses yang beliau sebut kimia, proses mengubah sifat atau karakter manusia ini dalam 4 ma'rifah. Yang pertama adalah apa yang disebut ma'rifatun nafs atau mengenal diri sendiri. Yang kedua, ma'rifatullah atau mengenal Allah. Yang ketiga, ma'rifatud dunya atau mengenal dunia. Dan yang keempat, ma'rifatul akhirah atau mengenal akhirat. Nah, yang pertama ini sebenarnya adalah kunci yang penting. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa diri manusia ini sebenarnya terdiri dari ruh dan juga jasad. Kalau boleh diibaratkan, ruh ini rajanya, jasad ini kendaraan.
Jadi ketika tadi ungkapan disebutkan kenali dirimu agar engkau tahu siapa Tuhanmu, itu bukan tanpa sebab, karena ada misi ilahiyah yang terkandung di dalamnya. Karena kecenderungan manusia itu lupa dan melupakan Tuhannya, maka dia harus diingatkan terus-menerus. Paling tidak, langkah pertama, dia mampu mengenal dirinya sendiri. Nah, kesempatan kita di dunia ini seolah-olah sangat luas ya, sangat panjang. Hidup di dunia ini sepertinya sangat panjang, masih lama. Oh, nanti saja deh, usia masih muda, taubatnya nanti-nanti saja. Padahal justru kesempatan hari ini justru harus dimaksimalkan untuk bisa mengenal diri kita sendiri. Karena kalau tidak dari awal kita mencoba untuk membersihkan niat kita, memperbarui cara kita memperlakukan diri kita dan interaksinya dengan dunia di luar diri kita maksud saya, nanti kita akan kehilangan makna yang paling hakiki dari diri kita sendiri. Ini contohnya banyak sekali. Mungkin awalnya sudah ditempa dengan pendidikan-pendidikan kepribadian, mungkin dari pesantren, mungkin dari sekolah favorit, mungkin dari tempat-tempat yang selama ini dibangga-banggakan oleh banyak orang. Tetapi ketika ia mendapatkan ujian di dunia berupa pangkat, jabatan, ataupun amanah yang sangat penting, justru pada saat itu ia kehilangan jati dirinya. Nah, jangan sampai kita menunggu masa di mana kesadaran itu dijemput pada saat kita menyadari itu sudah terlambat. Justru pada saat ini adik-adik sedang SD, SMP, SMA, ataupun kuliah ya, saat itu selalu memperbarui diri, mengenal diri, sehingga tidak terombang-ambing dalam dunia yang serba banyak ujian ini ya, banyak cobaan. Yang kedua yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Sebenarnya dalam diri kita ini ada arsitektur ilahiyah. Kalau kita memperhatikan kenapa jari-jari kita ini bisa bergerak, Allah beri kesempatan kita untuk bisa melihat, indera-indera kita bisa bisa diaplikasikan, diejawantahkan dalam kehidupan kita tanpa kekurangan apapun. Sebenarnya ada intervensi Tuhan di sana. Allah menjadikan kita ciptaan yang sempurna. Kadangkala kita melihat dengan serapan indrawi, dikira manusia yang lahir tidak seperti yang dia bayangkan dalam kesempurnaan, dianggap tidak sempurna. Padahal menurut Allah semua ciptaannya adalah ciptaan yang sempurna. Maka kita tidak boleh menghina ataupun merendahkan orang lain, membuli, mencari kekurangannya, dan seterusnya. Jadi semua kerja tubuh kita ini semua di dalam
eh, arsitektur ilahiyah. Nah, sayang sekali banyak di antara kita yang tidak merasa itu. Pikirannya kesuksesan itu adalah hasil jeripayanya sendiri. Memang betul, tiap hari belajar, berdoa, berusaha sekuat tenaga, tetapi semua atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pesan Ghazali adalah ma'rifatud dunya, yakni mengenal dunia. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ungkapan bahwa dunia adalah ladang akhirat atau dunya mazra'atul akhirah. Kita ini di dunia mampir saja, tempat bersinggah atau tempat persinggahan, tempat bagi para musafir. Nah, pesannya adalah jangan sampai lupa musafir untuk pulang kembali kepada kampung akhirat. Nah, di dunia ini adalah kesempatan kita yang seluas-luasnya untuk memperbaiki diri, menambah makna kualitas hidup kita, begitu ya. Berkhidmat kepada keluarga, kepada tempat di mana kita mungkin mengajar atau belajar, begitu. Berkhidmat kepada Bapak Ibu kita, baik yang masih ada di dunia ini maupun yang sudah tiada. Berkhidmat kepada anak-anak kita, kepada guru-guru kita, kepada orang tua, kepada adik yang lebih muda dari kita, begitu. Agar senantiasa terjalin rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, ada kalanya kita merasa bahwa menjadi musafir ini lupa jalan untuk pulang. Lupa jalan untuk pulang. Jadi sudah terlalu asik di dunia, segala keindahannya, kemudian seperti peringatan Allah, dunia ini tempat bermain, hanya tempat bersandiwara, tetapi justru manusia mengambil banyak waktunya untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi kita diingatkan agar memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk memperbaiki diri, mengenal dunia lebih baik dalam arti dalam sinaran ilahi, dan senantiasa berjalan di atas jalannya Allah. Yang keempat yang beliau ingatkan adalah tentang ma'rifatul akhirah atau mengenal akhirat. Jadi sebenarnya yang kita rindukan apa di dunia ini? Semua akan merindukan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua pada akhirnya akan merindukan untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan ingin menikmati surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Meskipun surga seperti kata Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbin bashar. Sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar tentang kelebihannya, dan tak pernah terbetik dalam benak sanubari manusia. Tetapi kita mendapatkan informasinya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah kesempatan kita di dunia ini betul-betul kita persiapkan untuk
akhirat kita. Maka setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita akan mudik ke kampung akhirat. Kalau lebaran kita mudik ke kampung halaman, setelah puasa kemudian memasuki bulan Syawal, jutaan orang berbondong-bondong mudik ke kampung halaman. Setelah kehidupan di dunia, semuanya akan kembali ke kampung akhirat. Nah, pilihannya hanya dua, ke surga atau ke neraka. Tidak ada pilihan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang selama ini merasa bahwa di dunia ini menikmati kehidupan yang serba memuaskan dirinya? Ada yang mempertanyakan kenapa ada orang bermaksiat tetapi dia menikmati kehidupannya. Hidupnya serba terpenuhi. Bahkan dia sukses, Pak. Dalam bahasa agama itu disebut dengan istidraj. Jadi seolah-olah dia mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, padahal dia bergelimang dosa, bergelimang maksiat. Pada saatnya Allah akan cabut, Allah akan tarik kenikmatan itu, dan dia akan berada dalam penderitaan yang nyata. Saya kutipkan dari ungkapan ini seorang sufi ya, penulis kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan dalam beberapa kalimat. Yang pertama, beliau mengatakan, kaifa yutasawwaru ayakhjubahu syai'un wa walladzi dhahara bikulli syai'in. Bagaimana mungkin sesuatu dapat menghijabnya, menutupi Allah. Padahal Allah yang tampak pada segala sesuatu. Yang kedua, beliau mengatakan, kaifa yatasawwaru ayakhjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin sesuatu dapat menutupi Allah, padahal dialah yang tampak dalam segala sesuatu. Kemudian beliau katakan lagi, kaifa yatasawwaru ayakhjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara likulli syai'in. Bagaimana mungkin sesuatu dapat menutupinya, padahal dialah Allah yang tampak bagi segala sesuatu. Satu lagi, kaifa yutasawwaru ayakhjubahu syai'un wa huwa alladzi khalaqa kulla syai'in. Bagaimana mungkin sesuatu dapat menghijabnya, padahal dialah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kebanyakan dari kita merasa bahwa perbuatan kita di muka bumi ini tidak ada yang menyaksikan. Dikiranya kita dapat berbuat sewenang-wenang, berbuat dolim, berbuat kasar kepada orang lain, dengan meyakini bahwa Tuhan tidak melihat kita. Padahal Allah itu khalaqa kulla syai'in. Allah itu dhahara bi kulli syai'in. Allah itu dhahara fi kulli syai'in. Allah itu dhahara li kulli syai'in. Jadi Allah itu tampak pada segala sesuatu, dalam segala sesuatu, dan meliputi sesuatu itu. Jadi kalau sebagian pernah merasa dalam kesendiriannya, merasa ketakutan karena akan ada sesuatu yang akan menghantuinya, sebut saja hantu ya, atau jin atau penampakan begitu.
Tapi mengapa dia tidak yakin ada sesuatu yang justru menciptakan jin dan manusia yang bisa memonitor, melihat kita kapan saja, di mana saja. Ini sebenarnya bisa kita jadikan sebagai landasan bahwa Allah itu tidak bersembunyi. Allah tidak tersembunyi dan mata hati kita yang sebenarnya tertutup. Mata hati kita yang sebenarnya tertutup. Karena dunia ini makin membuat gelap beningnya atau cerahnya mata hati kita, maka makin menjauhlah kita dari Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta itu? Sebenarnya Dia adalah penggenggam cahaya. Jadi orang-orang yang tidak dicahayai hatinya, mudah sekali dia melakukan kejahatan, kezoliman, kerusakan di muka bumi ini. Tanpa ada rasa takut sedikit pun bahwa kelak dia akan dimintai bertanggung-jawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Quran surat Al-Isra ayat 44. Intinya dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi bertasbih untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengerti tasbihnya mereka. Bagaimana mereka bertasbih? Mungkin dulu kita pernah mendapat pelajaran ya waktu TK atau SD ya. Makhluk hidup ada berapa? Oh 3, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu bagaimana dengan matahari, bumi, gunung, air laut, langit, tata surya dan sebagainya? Apakah mereka juga masuk makhluk hidup? Jika mengacu kepada ayat ini dan terdapat tersebar di banyak ayat yang lain, semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Bahkan burung pun juga bertasbih kepada Allah dengan cara mengepakkan sayapnya. Suatu ketika Rasulullah memohon izin kepada Allah kekasihnya. Nah, Rasulullah ini Habibullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Para sahabat diizinkan oleh Allah untuk mendengar batu-batu yang diangkat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan mereka semua mendengar batu-batu itu bersuara. Batu-batu itu bertasbih kepada Allah. Bahkan makanan yang jatuh bertasbih kepada Allah. Tanaman yang kita tanam bertasbih kepada Allah. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan setiap kali Rasulullah SAW melangkah keluar dari rumahnya, melewati batu-batuan dan pohon kurma, semuanya bertasbih kepada Allah dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebenarnya ini berlaku hanya untuk Rasulullah atau untuk kita semua? Sebenarnya untuk kita semuanya. Begitu adik-adik atau bapak ibu keluar dari rumah, punya niat yang tulus untuk bekerja, mencari nafkah untuk anak dan istri, yang ada adik berniat belajar di sekolah, di kampus, ada yang bekerja, semua lillahi ta'ala, maka semua yang dilewati bertasbih dan berdoa untuknya, hingga kita kembali ke rumah kita atau ke kos kita. Semua mengucapkan salam kepada kita dalam bahasa mereka,
semua bertasbih kepada Allah, mendoakan langkah-langkah orang yang jihad fi sabilillah, termasuk orang yang bersemangat untuk thalabul ilmi, bersemangat untuk menebar kebaikan di mana saja, orang-orang yang tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi, orang-orang yang tidak menzolimi sesamanya, orang-orang yang tidak mengadakan kejahatan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam proses kita untuk mencapai puncak kesadaran atau mencapai tingkat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang punya usahanya masing-masing. Ada yang melalui puasa, ada yang menambahkan lagi setelah puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis, ada yang menambahkan lagi dengan puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari tidak puasa. Ada yang menambahkan dengan amalan-amalan yang lain, membaca Al-Quran, menambahkan dengan kebaikan-kebaikan terhadap sesamanya. Itu cara-cara terbaik yang panjenengan bisa lakukan. Saya yakin masing-masing dari Anda pasti punya cara dan sudah dilakukan mungkin sejak lama begitu ya, dalam rangka membahagiakan orang tua, dalam rangka membahagiakan anak dan istri atau suami, dalam rangka usaha atau effort yang sangat kuat agar setelah puasa ini Lebaran bisa pulang kumpul kembali ke kampung halaman dalam kondisi kita sedang nggak punya uang, kecuali mereka yang serba kecukupan. Banyak di antara kita yang masih banyak kekurangan, sedangkan di pihak yang lain memamerkan harta miliknya, flexing atau ya kadangkala Bapak Ibu bisa mengeceknya sendiri mungkin ya di media sosial, apa sebenarnya yang terjadi dengan bangsa ini, apa yang sedang dirasakan saudara-saudara kita yang mungkin tidak hanya puasa di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya mereka juga berpuasa karena nggak punya uang atau rezeki yang bisa digunakan untuk membeli makanan. Nah, sebenarnya ada banyak tingkatan untuk mencapai ke arah kedekatan diri kita kepada Allah. Dari hal-hal yang paling sederhana, kebiasaan-kebiasaan yang baik dikerjakan terus-menerus. Tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan dikerjakan. Baik yang beramai-ramai di masjid setelah sholat taraweh, ataupun sendiri-sendiri. Di rumah boleh, di kampus boleh, di sekolah boleh, atau ketika berada di tempat kerjanya, di tempat manapun. Ada usaha untuk merasa yakin, rindu bahwa Al-Quran ini bukan semata-mata dalam berbagai bentuknya, dengan penerbitnya macam-macam, warnanya bermacam-macam. Tetapi ruh, makna batiniah dari Quran itu yang sebenarnya lebih penting. Kedekatan kita kepada Allah melalui kalamullah, itu perkataan-perkataan Allah. Bagi saya, surat cintanya Allah kepada para hambanya. Itu yang mestinya kita sering baca. Ya dibaca Arabnya, syukur-syukur tahu bahasa Arabnya, kalau tidak dibaca juga terjemahannya. Agar kita tahu sebenarnya maksud dari ayat tersebut apa. Kalau masih punya waktu, dicari tafsirnya, dicari asbabul
asbabun nuzulnya, dicari historisitasnya, sejarahnya. Dengan demikian akan muncul rasa paling tidak ya 9 tangga. Ini kalau kita mengacu ke kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, paling tidak ada 9 makomat. 9 makomat, makom-makom level-level tangga-tangga spiritual. Hampir semua sufi sepakat dimulai dari taubah, dimulai dari taubat. Jadi yang pertama taubat, yang kedua sabar atau as-sabr, yang kedua syukur, yang keempat roja, rasa harap terhadap rahmatnya Allah, yang kelima khauf, rasa takut atas murka dan jauh atau berpalingnya Allah kepada kita, yang keenam zuhud, yang ketujuh tawakal, yang kedelapan mahabbah, 9 ridho. Kita mulai dari yang pertama. Kenapa dimulai dari taubat? Jadi banyak di antara tarekat-tarekat yang memulai dengan amalan istighfar. Jadi memperbanyak istighfar. Ya, ini bacaan astagfirullah. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ringan ya membaca astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi justru yang ringan itu mestinya dibiasakan dalam kehidupan kita. Dibenci orang, dizalimi orang, dimusuhi orang. Mungkin kita tergesa-gesa untuk mendoakan yang buruk kepada pelakunya. Wah, semoga ini pelakunya jatuh nanti. Semoga nanti ketabrak, semoga nanti naudzubillah. Tetapi doa yang netral dan sebenarnya ini sangat, menurut saya sangat penting ya. Ya istighfar itu. Istighfar itu tidak menyebut nama siapapun. Istighfar itu tidak mengarahkan kebencian kita kepada si fulan atau fulana. Istighfar itu cara kita membersihkan diri kita sendiri. Kita pasrahkan kepada Allah. Allah punya caranya sendiri untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berbuat zalim. Maka berbanyaklah istighfar. Rasulullah SAW dalam satu riwayat dikatakan dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali hingga 100 kali membaca astagfirullah. Nah, Rasulullah ini sudah dijamin masuk surga. Nah kita ini kan belum dijamin. Kalau Rasulullah saja 100, kita mestinya bisa meluangkan waktu untuk beristighfar lebih dari itu. Tentu tidak di satu waktu, setelah sholat bisa dalam kesunyian, mungkin menunggu imsak, ya kan? Atau setelah tadarus malam nggak bisa tidur. Apakah ada? Bisa, tentu sangat banyak ya. Wirid-wirid, mendawamkan wirid sangat banyak. Dulu saya pernah ke Maroko, ke kota Fes, sempat ziarah ke makamnya Syekh Tijani ya, salah satu guru atau pendiri tarekat Tijaniyah. Nah di depan ada penjual buku dalam bahasa Arab. Nah salah satunya amalan beliau adalah mendawamkan zikir-zikir itu, diantaranya istighfar. Kemudian yang keempat apa? Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Di panjenengan kalau ada rezeki, belilah tasbih yang murah-murah. Boleh yang digital, boleh yang biasa, boleh dengan jari jemari kita. Tidak perlu sibuk mengharamkan atau menyalahkan orang yang membawa tasbih atau tidak bertasbih, yang tidak membawa tasbih. Yang penting selalu bertasbih. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ditambahkan sholawat. Ya, kalau bisa setiap hari bersolawat kepada Allah.
Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Lo Allah dan para malaikat aja bersolawat kepada Nabi. Jelas termaktub di dalam teks Al-Quran. Bagaimana kita enggak bersolawat kepada Nabi? Apakah makna sallu itu sholat? Kalau dimaknai sholat, berapa kali kita sholat? Akan banyak kali. Yang sholat 5 waktu aja kadang nggak bisa dijaga tepat waktu. Atau sholat-sholat yang sunnah yang lainnya juga masih sangat banyak. Jadi makna di situ ittifaqnya ulama yakni bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau dilengkapi dengan redaksi yang lebih panjang. Nah, kemudian yang kedua, tangga kedua adalah sabar. Kalau sudah terbiasa kita amalkan itu istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kemudian bersolawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam keseharian, kita bisa naikkan tingkat kesabar. Yakni apa? Sabar dalam ketaatan dan sabar dalam ujian. Sebenarnya kaya ataupun miskin dua-duanya adalah ujian. Ketika kita punya rezeki, itu juga ujian. Banyak godaan, tiba-tiba sudah banyak yang menelpon. Entah mungkin dari medsos, dari iklan-iklan begitu ya, menawari pinjaman, menawari semacam-macam. Godaan di zaman kita, di zaman adik-adik sekarang ini luar biasa. Jadi sepertinya kita baru menginginkan sesuatu tiba-tiba muncul di layar HP. Apa HP ini sakti ya Pak? Ternyata algoritma itu mendukung kapitalis untuk membaca siapa diri kita, apa kebutuhan kita, sukanya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dia nawarkan produk, dia nawarkan sesuatu, loh kok tahu ya? Padahal saya nggak ngomong nih sama medsos ini, tapi dia tahu. Nah, sakti kan medsos sekarang. Nah, Bapak Ibu kalau tidak hati-hati, ini akan sangat mengganggu kekhusyuan Bapak Ibu dalam beribadah. Jadi sabar dalam ketaatan. Itu memang berat ya. Istiqomah, konsisten, itu sesuatu yang menurut saya berat. Ngaji, terus berbagi kebaikan dengan orang lain. Belum lagi nanti ketika teman mengajak ke tempat-tempat yang sebenarnya hanya untuk hura-hura atau menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi bersabar dengan apa yang Allah berikan saat ini, terus berusaha sebaik mungkin dengan kemampuan yang Allah berikan, selalu meminta doa kepada orang tua kita yang masih diberi sehat. Jangan lupa meluangkan waktunya untuk menelpon bapak ibunya, memohon ridhonya. Rasulullah mengingatkan ridhollahu fi ridhol walidaini wa syuhtullahi fi syuhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Marahnya Allah juga ada pada marahnya kedua orang tua. Nah, panjenengan harus bersyukur jika ayah ibunya masih ada. Nah, saya bapak ibu sudah enggak ada, wafat saat COVID yang lalu ya, 2020. Allah yarhamhum. Kemudian yang ketiga, tangga yang ketiga adalah syukur. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ayatnya sudah hafal, Pak. Tapi bersyukur rasanya kok berat. Sekedar mengucapkan alhamdulillah berat. Padahal semua nikmat sudah Allah berikan kepada kita. Bisa jalan, buka pintu mobil sendiri, bisa menulis. Kadang-kadang ada mahasiswa, saya ingatkan, meskipun ada mungkin aplikasi Note AI, rekam. Saya bilang, meskipun saya riset, saya adakan penelitian, tangan ini masih saya pakai untuk menulis. Pertama, mencari keberkahan dari apa yang Allah telah berikan kepada kita berupa tangan kita ini. Kedua, mencari keberkahan juga dari orang tua yang sudah menyekolahkan ataupun menguliahkan kita ke kampus, membelikan buku, eman-eman kan, buku tulisnya nggak ada coretan di atas. Nah tetap ditulis. Mau direkam silahkan, menurut saya bagian dari rasa syukur untuk menikmati pemberian Allah. Sebelum Allah cabut nih kenikmatan nih, tiba-tiba stroke, diberi stroke. Mungkin mendengar ngaji melalui YouTube dan sebagainya bisa menghibur kita ya. Silahkan di rumah dinyalakan cari korek yang enak. Tetapi menurut saya dicoba suara kita sendiri yang harus kita lantunkan untuk membaca ayat-ayat Allah. Suara kita sendiri yang harus kita lantunkan untuk menyirami rumah-rumah kita. Karena rumah yang enggak disirami dengan suara-suara penghuninya adalah seperti kuburan. Kemudian naik lagi ke roja, yakni berharap Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berharap kepada selain Allah tidak? Di awal tadi saya sebutkan ungkapan kuntu kanzan makhfiyan fa'ahbabtu an urafa. Allah itu sebenarnya pencemburu. Allah itu mudah cemburu. Kalau hambanya melupakan dia. Jadi tiba-tiba mengaku punya kekuatan di luar Tuhan. Mungkin melalui cincinnya, cincin saya enggak ya, biasa aja enggak ada. Melalui kerisnya, melalui apanya, melalui sesuatu yang dia berharap kepada selain Allah. Kekayaan dia berharap kepada selain Allah. Mungkin melakukan ritual-ritual yang justru jauh dari ajaran agama. Naudzubillah. Nah, kalau kita sudah bisa fokus pada hanya berharap kepada Allah, hati ini rasanya sudah dilepaskan. Kalau kita berjalan ke masjid, sepertinya disafarkan. Jadi kalau panjenengan suci yang belum, kita doakan bersama semoga bisa ke tanah suci ya, amin. Sebenarnya kita disafarkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian kita naik lagi ke khauf. Yakni takut akan murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berpalingnya Allah kepada kita. Apakah ada begitu, Pak? Jadi manusia-manusia yang melakukan dosa terus-menerus, dia masih punya kesempatan bertobat memang selama masih ada di dunia ini. Tetapi dia selalu meremehkan waktu bertaubatnya itu dengan melakukan kemaksiatan yang terus-menerus. Kemaksiatan terus-menerus, kezaliman terus-menerus. Menyakiti orang itu kok terus-menerus. Ada yang punya hobi menyakiti orang lain. Ini tanda-tanda orang yang Allah tidak akan melihatnya di akhirat. Allah tidak akan melihat wajahnya.
bagaimana kita berharap kepada Allah, Tuhan kita, sedangkan Allah sendiri tidak menatap wajah kita. Adalah salah satu impian kita adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bertemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rasa khauf itu. Pencuri itu sebenarnya tahu bahwa mengambil barang orang lain itu berdosa. Hati nuraninya itu sebenarnya membisikkan sesuatu, jangan kamu ambil. Tetapi justru dia melakukan perbuatan mencuri. Yang belakangan rame viral masuk TV tentang jambret ya. Jambret juga sama. Melakukan tindakan yang salah terhadap orang lain, merugikan orang lain. Sebenarnya dia tahu bahwa perbuatan itu dosa, tapi dia lakukan karena kondisi. Yang kedua, sudah tidak takut lagi kepada murkanya Allah. Kalau pandangan mau menguji bagaimana sih sebenarnya? Ya, dulu bahkan ada yang menantang Rasulullah untuk menunjukkan Tuhanmu itu seperti apa. Padahal kita ini dalam gelombang yang berbeda, gitu kan? Jadi nanti ketika ada hujan, gemuruh, petir yang luar biasa seperti beberapa hari yang lalu kita lihat sendiri ya. Angin, nggak ada hujan, tiba-tiba angin, pohon roboh di beberapa ruas jalan di Yogyakarta, ada yang meninggal dunia. Atau gempa bumi gitu ya. Atau erupsi gunung berapi begitu ya. Itu semuanya atas kehendak Allah. Anda rasakan ketika ada getaran seperti itu. Ada gempa bumi, ada puting beliung, ada gunung meletus. Karena Allah ini adalah penggerak yang tidak ada yang menggerakkan dia. Atau disebut juga penggerak pertama. Allah itu al-muharrikul awal atau the first mover. Allah yang bisa menggerakkan semuanya dalam seketika. Tiba-tiba kita mengenal istilah sinkhole, sebenarnya sudah lama ya sinkhole. Tiba-tiba lobang di tengah kota, di Bangkok kemarin Thailand, di Amerika, di Aceh Tengah. Tanahnya berlubang luar biasa, ratusan meter dan lebar, sampai memakan jalan, sawah, rumah, hilang. Dan hal-hal lainnya. Termasuk kalau panjenengan mungkin mengikuti medsos atau Instagram, sekali-kali mengikuti yang gempa bumi atau BMKG gitu. Biar tiap hari dapat info. Tapi bagi Anda yang ingin menguji, ternyata Allah itu hampir tiap hari menggerakkan sisi dimanapun dari bumi ini. Termasuk Pulau Jawa, dari Aceh sampai Jawa, sampai ke mana? Sulawesi ya, Maluku. Termasuk yang rawan bencana alam atau gempa. Baru-baru saja ternyata di Kalimantan juga, padahal sudah dianggap paling aman. Tidak ada yang aman. Jika Allah berkehendak, Allah akan gerakkan semuanya. Dan bumi itu sangat kecil. Nah, nanti kalau ada waktu panjenengan bukalah di YouTube itu. Bagaimana ternyata bumi itu kecil sekali. Di antara miliaran bintang-bintang yang lain yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Ternyata kalau itu ditarik lagi, sangat kecil. Ada miliaran bahkan mungkin tak terhitung jumlahnya, karena Allah akan menciptakan, melahirkan. Dalam bahasa sains ada istilah melahirkan bintang-bintang yang baru. Itu sebenarnya rahasia untuk memahami apa makna Allahu Akbar. Selama ini kita
baru memahami Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi sebenarnya apa makna Allah Maha Besar? Enggak menggetarkan diri kita sama sekali. Allah Maha Besar sebenarnya kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya atau logika terbaliknya, sebenarnya kita ini yang paling kecil atau kita ini kecil, sangat kecil di hadapan Allah. Dan segagah-gagahnya pejabat, orang yang berpangkat, dia tidak akan bisa menentukan usianya. Pada saatnya dia akan meninggal dunia dan dimintai pertanggungjawab. Kemudian tangga berikutnya zuhud. Ada yang mengatakan zuhud ini menjauhi urusan dunia. Ada yang mengatakan berjarak, detach dengan dunia agar tidak terlalu apa yang disebut dengan al-wahan. Dan Bapak Ibu pernah mendengar istilah al-wahan dan waham. Agak mirip ya. Al-wahan yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Bapak Ibu sekarang bisa lihat bagaimana kondisi saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Tiap hari mendapat gempuran bom-bom yang mematikan dari Zionis Israel. Tepat di depan mata telanjang negara-negara Arab yang kaya raya. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang membantu saudara kita. Ya, saya berharap mudah-mudahan 8.000 pasukan kita, pasukan TNI yang ke sana tidak salah. Karena akan amat sulit nanti membedakan di posisi mana dia berada. Di posisi Hamas atau di posisi Israel. Jadi kalau sudah penyakit wahan itu masuk ke dalam relung hati, pikiran, dan gerak para penguasa atau penguasa negara-negara mayoritas Islam, ya sudah, siapa lagi yang mau membantu saudara kita di sana? Kemudian, ya oleh sebab itu di tingkat ini kita perlu menjaga jarak dengan dunia, menjaga jarak dengan dunia, dengan zuhud. Berikutnya di tangga at-tawakkul atau tawakal, yakni berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sebenarnya Islam ini al-istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan kita terhadap Islam meskipun dianggap, wah itu karena kan bapak ibumu Islam sehingga kamu Islam. Memang tidak kita sangkal, tapi ada juga sebagian kita mendapatkan hidayah, kemudian masuk atau memeluk agama Islam. Nah sebenarnya ini peringatan, bahwa meskipun kita semua sudah Islam, sudah Muslim, kita semua masih butuh hidayah atau petunjuk. Ustadz, guru, dosen, mahasiswa, ya profesor, kiai, semuanya butuh hidayah. Setiap saat butuh petunjuk. Tidak ada yang boleh menepuk dada, menganggap dirinya yang paling baik pada kita. Kalau ada orang yang lupa diri itu sebenarnya pertama-tama dia lupa kepada Allah. Jadi kalau ada orang lupa diri, pasti lupa kepada Allah. Kalau orang semena-mena berbuat zalim, pasti lupa kepada Allah. Orang suka membuli, punya kebiasaan melukai orang, punya kebiasaan menyiksa orang, punya kebiasaan menzolimi orang lain, pasti dia lupa kepada Allah. Nah ini sebenarnya peringatan keras dari Allah untuk orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga mereka lupa pada diri mereka sendiri. Kemudian
Tangga berikutnya mahabbah. Ya, mencintai Allah. Berusaha mencintai Allah di atas segala-galanya. Jadi sebenarnya ini juga bukan kemudian semua waktu kita habiskan untuk beribadah. Allah juga mengingatkan wala taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan dalam ibadahmu. Rasulullah juga dulu pernah mengingatkan Abu Darda ketika sahabat Nabi ini tiap hari ibadah. Sampai lupa bahwa ada hak istrinya yang harus diberikan. Maka Salman Al-Farisi kemudian mengadukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengingatkan kepada jamaah, sebenarnya untuk menyindir Abu Darda ya. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan hak itu pada yang berhak. Istrimu punya hak, anak-anakmu punya hak, berikan haknya. Waktunya bermain ya diajak bermain. Waktunya berlibur ya diajak berlibur. Bahkan tubuh kita sendiri punya hak untuk istirahat. Oke, berikutnya ya ini tangga yang terakhir ya. Ridho. Ridho terhadap segala ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang itu harus dilahirkan kaya, saya miskin? Tapi kan ada Pak yang tiba-tiba menjadi kaya. Itu seperti di drama-drama itu ya, mungkin banyak itu. Lihat drama apa? Drama Cina mungkin ya. Ada CEO yang menyamar jadi takmir masjid, ada gitu Mas. Tiba-tiba kaya dia punya, wah gudang apa begitu, gudang emas. Ya itu di film ya. Ya, tapi siapa tahu 1001 satunya dapat orang kaya. Tapi yang terpenting adalah kaya hatinya. Umumnya yang kaya itu lupa atas kewajibannya untuk menafkahi keluarganya. Wah, saya mau memberi contoh tapi nggak enak karena direkam ya. Panjenengan cari sendiri aja lah. Ada pejabat-pejabat yang sudah punya istri tiba-tiba tambah istri lagi seperti artis. Ada yang punya jabatan malah tertangkap karena narkoba. Ada lagi yang ya sedih saya kalau ceritain ya. Ada anak sekolah yang meninggal karena dihantam aparat. Sampai kapan ya Allah ya bangsa kita seperti ini. Panjenengan semua selipkan dalam doa-doa panjenengan di malam-malam hari di puasa ini. Semoga bangsa kita bangkit, Allah bukakan hati kita semuanya, para pimpinan kita, penguasa, dan hati kita sendiri ya. Semoga Allah curahkan cahayanya kepada kita. Maka ulangi doa ini. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika wa qamarika abadan abad. Ya Allah, cahayai hati-hati kami sebagaimana Engkau cahayai atau Engkau terangi dunia ini dengan matahari dan rembulan-Mu. Karena hati kita ini cenderung gelap. Hati ini kolbun yataqallabu, al-qalbu yakni yataqallabu. Hati itu sering bolak-balik. Kadang konsisten, kadang enggak konsisten. Kadang munafik, kadang beriman lagi, dan seterusnya. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa hidup kita yang singkat ini betul-betul dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum ditutup ini saya kutipkan sebuah ayat dari surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah berfirman, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu
begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan oleh Allah kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu, ayat ini memperingatkan kita semua agar kita bekerja sungguh-sungguh dalam kebaikan, keikhlasan, belajar sungguh-sungguh juga, berkhidmat juga dengan sungguh-sungguh kepada siapapun orang-orang yang kita cintai, agar kita dapat pertanggungjawabkan. Sebenarnya sebelum mempertanggungjawabkan, Allah ingatkan, Allah akan melihat pekerjaanmu dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Mungkin dalam bahasa kita sekarang ada CCTV, ada kamera. Nah ini nanti mungkin bahasa terjemahannya, Allah akan buka kamera ini, Allah akan perlihatkan perbuatan kita. Dan Rasulullah ada di sana, orang-orang beriman ada di sana. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai langkah kita dalam kebaikan, diampuni dosa-dosa kita, diringankan kita ke jalan kebaikan, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan, Ustaz, kami. Bila taufiq daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada